Halo semuanya, untuk pertemuan pada kali ini kita akan bertemu lagi dengan membahas materi ekonomi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas terkait pengangguran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit terkait materi pengangguran ini yang disinggung dalam materi kesenjangan ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video ini baik-baik untuk memperluas ilmu pengetahuan kalian. Oke, kita akan masuk ke materi pengangguran. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih melihat mahasiswa yang demo? Biasanya itu mereka akan membawa spanduk. Nah, di dalam spanduk itu, kadang ada tulisan buka lapangan pekerjaan atau kurangi pengangguran. Mungkin dari kalian taunya pengangguran itu hanya sebatas orang yang tidak bekerja. Namun, pengangguran itu tidak sebatas itu. Sebenarnya, pengertian pengangguran itu luas. Dan di sini kita akan membahas apa yang menyebabkan pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak dari pengangguran itu sendiri, dan juga solusi untuk mengatasi pengangguran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi yang akan kita pelajari, alangkah lebih baiknya kita menyaksikan terlebih dahulu video berita seputar pandemi COVID-19 di Indonesia pada tayangan video berikut ini. Gelombang PHK mulai terjadi. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Satrio Lelono menilai lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona. Ia mengaku mengungkap data gabungan dari Kemenaker dan BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kemenaker, 212.000 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Kemudian pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1,2 juta dari sektor non-formal. Kemenaker mencatat sekitar 282.000 orang tidak memiliki penghasilan. Sementara itu berdasarkan data dari BP Jamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454.000 orang dari sektor formal dan 537.000 orang dari sektor non-formal. Dari hasil video yang sudah ditayangkan, kita mendapatkan informasi bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya PHK massal, baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri, per tanggal 20 April tahun 2020, jumlah karyawan yang sudah terimbas akan PHK sejumlah 2 juta orang. Ini tentunya akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Untuk itu, pengangguran apa yang termasuk dalam fenomena ini? Untuk itu, kita akan membahas lebih lanjut tentang materi pengangguran. Oke, yang pertama kita akan memasuki materi terkait pengertian pengangguran. Kalian ada yang tahu nggak sih pengangguran itu apa? Nah, jadi pengangguran itu adalah mereka yang tidak sedang bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, maupun mereka yang sedang mempersiapkan usaha. Nah, itulah yang disebut dengan pengangguran. Jadi, misalnya kalian nih masih berusia sekolah, ataupun kalian yang masih menuntut perguruan ilmu di perguruan tinggi atau menjadi mahasiswa, itu tidak disebut menganggur. Karena apa? Karena yang disebut pengangguran tadi itu merupakan orang yang sedang mencari pekerjaan maupun mereka yang sedang mempersiapkan usaha ataupun tidak mencari pekerjaan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas penyebab dari pengangguran. Kira-kira penyebabnya itu apa ya? Jadi pengangguran itu terjadi karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja itu tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,86 juta orang. Dari total 147,71 juta angkatan kerja yang ada di Indonesia. Ini kita akan membahas jenis-jenis pengangguran. Nah, yang kita bahas itu ada 2, yaitu menurut jumlah jam kerjanya dan menurut penyebab terjadinya pengangguran. Pertama yaitu jenis pengangguran menurut jumlah jam kerjanya. Pengangguran menurut jumlah jam kerjanya ini dibedakan menjadi 3. Ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung.
Pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, ataupun mereka yang tidak mau bekerja. Contoh dari pengangguran terbuka itu misalnya ada lulusan sarjana dari jurusan arkeologi. Nah, di situ sulit mencari pekerjaan ataupun tidak ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya atau jurusan arkeologi. Nah, karena hal itu beliau harus menganggur karena tidak adanya lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dia miliki. Jadi hal itu yang menyebabkan adanya pengangguran terbuka. Yang kedua ada pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung ini bisa terjadi karena tidak kesesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Contohnya tadi ada seorang lulusan dari arkeologi memaksakan ingin bekerja di lowongan yang tersedia. Nah, lowongan yang tersedia ini berada di posisi graphic designer. Nah, karena dia tidak memiliki basic yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki tadi, maka akan menyebabkan produktivitasnya itu akan rendah. Karena seseorang yang bekerja di dalam graphic designer biasanya memiliki kemampuan basic editing maupun mempunyai common sense yang sesuai dengan profesi yang dicari tadi. Yang ketiga itu ada setengah menganggur. Nah, yang disebut dengan setengah menganggur ini biasanya penduduk yang sudah bekerja tapi jumlah jam kerjanya itu kurang dari 35 jam per minggu. Nah, biasanya di sini orang-orang yang bekerja itu waktunya hanya sebentar dalam sehari, misalnya hanya 4 jam ataupun lebih. Nah, kalau dikalkulasikan dalam seminggu, itu berarti kalau sehari cuma 4 jam, dalam seminggu itu hanya 20 jam. Nah, hal itulah yang disebut dengan setengah menganggur. Contohnya itu adalah seseorang yang menjadi freelancer. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas pengangguran menurut jumlah jam kerjanya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor dari penyebabnya. Yang pertama itu ada pengangguran konjungtur atau siklis. Kemudian yang kedua ada pengangguran struktural dan juga yang ketiga ada pengangguran friksional. Yang pertama kita akan membahas pengangguran konjungtur atau siklis. Nah, apa sih penyebab dari pengangguran konjungtur atau siklis ini? Jadi pengangguran ini disebabkan karena turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Contohnya, dulu saat terjadi krisis moneter di tahun 1998, terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta. Nah, karena hal itu menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Hal inilah yang memicu adanya pengangguran konjungtur atau siklis. Alur kenapa bisa terjadi pengangguran konjungtural? Nah, karena adanya resesi ekonomi tadi, maka daya beli masyarakat itu akan turun. Perusahaan yang biasanya memproduksi barang dengan banyak akan mengurangi aktivitas produksinya. Nah, karena hal itu, maka perusahaan terpaksa mengurangi karyawannya agar tetap bisa melanjutkan perusahaan. Nah, walaupun hal itu terjadi, pertumbuhan penduduk itu terus berlanjut setiap tahunnya, sehingga menghasilkan angkatan kerja baru dan terus bertambah. Namun, jumlah lapangan yang tersedia itu tidak mencukupi dari angkatan kerja yang diminta. Nah, hal itulah yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya pengangguran siklis. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Contohnya dari sektor yang dulunya agraris pindah ke sektor industri, di mana kalau terjadi perubahan tersebut di sektor industri itu akan memanfaatkan teknologi maupun alat-alat yang canggih. Nah, sedangkan masyarakat yang biasanya berkebun atau bertani itu biasanya menggunakan alat-alat yang tradisional, sehingga kalau beliau harus bekerja dengan menggunakan mesin atau teknologi yang canggih, mereka akan kesulitan dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran struktural. Yang ketiga
ketiga ada pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini terjadi karena tidak adanya titik temu antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Nah, hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang terpencil. Misalnya nih, seorang yang mungkin tinggal di pedesaan, namun dia memiliki kemampuan yang cocok untuk lowongan pekerjaan yang sedang dicari. Namun, lowongan itu tidak sampai ke daerah mereka. Nah, hal inilah yang menyebabkan tidak adanya titik temu antara lowongan kerja dengan pencari kerja. Selanjutnya adalah dampak pengangguran. Dampak pengangguran yang pertama adalah pengangguran yang semakin tinggi akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Semakin banyak pengangguran, maka produk domestik bruto akan menurun. Sedangkan pendapatan per kapita itu sendiri diperoleh dari pembagian antara produk domestik bruto dengan jumlah penduduk. Ketika PDB yang menurun tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang meningkat, maka pendapatan per kapita secara otomatis akan turun. Hal ini akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan di negara tersebut menurun serta meningkatkan kemiskinan. Selanjutnya, dampak yang kedua adalah menurunnya tingkat penerimaan suatu negara yang berasal dari pajak, terkhusus pada pajak penghasilan. Pengangguran yang tinggi tentu akan mengakibatkan kegiatan perekonomian di suatu negara menurun. Dengan begitu, pendapatan masyarakat juga akan mengalami penurunan. Hal ini tentunya akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat ikut menurun. Dengan begitu, kegiatan ekonomi pemerintah juga akan mengalami kendala karena dana yang didapatkan dari sektor pajak itu mengalami penurunan. Dampak yang ketiga adalah menjadi beban psikologis bagi individu yang bersangkutan. Makin lama seseorang menganggur, maka akan semakin besar beban psikologis yang harus ia tanggung. Seseorang yang menganggur cenderung mengalami depresi akibat kehilangan kontak sosial, penghasilan, serta lebih merasa minder karena tidak memiliki status pekerjaan yang jelas. Selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah cara mengatasi pengangguran siklis. Pengangguran siklis itu sendiri terjadi karena penurunan kegiatan perekonomian di suatu negara. Dengan begitu, cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat meningkat ketika masyarakat tersebut mempunyai penghasilan yang cukup. Di sini, peran pemerintah sangatlah penting karena bisa melakukan pembukaan proyek yang bersifat umum seperti pembukaan jalan baru, kemudian jembatan, dan irigasi guna menyerap tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Selanjutnya, untuk perusahaan dapat melakukan perluasan pasar, yakni dengan membuka pasar baru di luar negeri yang dapat menambah permintaan konsumen. Tetapi perlu diperhatikan pasar lama untuk tetap dipertahankan. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur atau komposisi perekonomian di suatu negara. Dengan begitu, perlu adanya keterampilan atau kemampuan baru untuk dapat mengimbangi kondisi yang baru tersebut. Dengan begitu, cara mengatasi pengangguran struktural adalah dengan pengadaan pendidikan ataupun pelatihan sebagai sarana dalam mempersiapkan berkarir pada pekerjaan yang baru. Selain itu, cara mengatasi pengangguran struktural juga dilakukan dengan pemindahan tenaga kerja di tempat yang kurang tepat atau kurang dibutuhkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Kemudian, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, serta mendirikan industri padat karya untuk dapat menyerap tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Kesulitan temporer yang terjadi pada pengangguran friksional mengakibatkan sulit bertemunya antara pemberi kerja dan pelamar kerja. Dengan begitu, cara mengatasi pengangguran friksional adalah dengan memberikan informasi yang lengkap maupun jelas tentang permintaan maupun penawaran tenaga kerja, sehingga proses rekrutmen berupa pelamaran, seleksi, maupun pengambilan keputusan itu dapat berlangsung secara cepat. Cara mengatasi pengangguran musiman adalah dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas terkait adanya lowongan pekerjaan di bidang lain. Sebagai contoh adalah pekerjaan kuli proyek atau kuli bangunan. Ketika proyek yang ia laksanakan telah usai, maka untuk mengisi kekosongan, ia dapat mencari pekerjaan baru seraya menunggu proyek pembangunan yang baru.
Meningkatkan investasi menjadi salah satu cara untuk mengatasi pengangguran, karena investasi bagi perusahaan akan meningkatkan modal sehingga ia dapat membuka usaha-usaha baru. Dari usaha-usaha baru tersebut, tentunya akan menyerap tenaga kerja yang ada. Kemudian adalah program kerjasama luar negeri sebagai cara mengatasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dengan kerjasama tersebut, kesempatan kerja masyarakat lebih terbuka dan permintaan tenaga kerja yang tidak seimbang di dalam negeri dapat teratasi. Yang terakhir adalah dengan menggalakkan UMKM. Masyarakat dapat dibina dan diberi modal untuk dapat membuka lapangan pekerjaannya sendiri, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sekian materi yang sudah kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat kalian terima dan pahami dengan baik. Jangan lupa untuk terus mengeksplorasi berbagai materi yang telah diajarkan. Sampai jumpa dan terima kasih.